Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kami akan berbagi informasi terkait dengan peraturan perundangan yang berhubungan dengan ibu kota Nusantara. Mari kita coba buka website JDIH Sekretariat Negara. Ini seperti ini, JDIH Setnek Go ID. Kemudian kita ambil produk hukum. Bila ayahanda dan bunda ingin mengetahui peraturan perundangan yang dimaksud, tinggal kita ambil produk hukum, kita pilih semua, kemudian kita ambil tahun. Tahun, lalu kita ambil daftar keseluruhan. Nah, di sini terlihat sudah terdapat 11 undang-undang yang sudah diterbitkan selama tahun 2022. Di antara undang-undang tersebut, salah satunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara. Apa saja yang terdapat di Undang-Undang Nomor 3 ini? Kita bisa melihat ada 3 dokumen. Dokumen pertama yaitu salinan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Lalu kemudian terdapat 2 lampiran, lampiran pertama dan lampiran kedua. Nah, apa saja isi dari undang-undang ini? Ayahanda dan bunda tinggal klik di sini. Lalu kita view, dapat melihat undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara. Di sini ada menimbang, kemudian mengingat, lalu menetapkan. Di pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di ayat 2, Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan undang-undang ini. Jadi kita bisa membaca secara utuh undang-undang ini, ada sekitar 54 halaman. Kalau kita lihat secara utuh, undang-undang ini terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama adalah batang tubuh, lalu bagian kedua adalah penjelasan. Jumlah total pasal yang terdapat di Undang-Undang Ibu Kota Negara ini, atau Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022, ada sekitar, kita lihat ya, ada sekitar 44 pasal. Undang-undang ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Februari tahun 2022 dan diumumkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 60
6.007, 6.766 atau 6.766. Ini terkait dengan undang-undang yang berhubungan dengan IKN. Selain itu, Presiden juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan ibu kota negara. Pertama adalah peraturan pemerintah nomor, lihat ya, peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2022, yaitu terkait dengan pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara. Kita coba bisa klik peraturan pemerintah ini. Kita klik di sini. Kita view. Dari hasil view kita bisa ketahui berapa total halaman dari peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2022 ini terkait dengan pendanaan. Jadi pengelolaan anggaran, pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan ibu kota Nusantara. Kita lihat ada sekitar 172 halaman. Bisa kita baca bagian per bagian. Tetapi intinya adalah bahwa pemindahan ibu kota negara ini dari ibu kota daerah khusus atau dari daerah khusus ibu kota Jakarta ke ibu kota negara yang bernama Nusantara ini membutuhkan dana. Di sini kita dapat mempelajari secara detail bahwa pendanaan ini diatur melalui peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2022. Kami berharap sebelum kita mengomentari banyak hal terkait dengan pendanaan, kalau bisa kita membaca 172 halaman peraturan pemerintah ini, sehingga kita benar-benar mendapatkan informasi yang reliabilitasnya tinggi dan validitasnya juga tinggi. Jadi tidak asal berbicara. Ini yang kedua, yang terkait dengan ibu kota negara. Selanjutnya yang ketiga, kita melihat ada sekitar 4 peraturan presiden yang berhubungan dengan ibu kota negara. Pertama, peraturan presiden nomor 62 tahun 2022, yaitu terkait dengan otorita ibu kota Nusantara. Ini kita buka peraturan presidennya nomor 62 sekitar 35 halaman, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 62 tahun 2022 tentang otorita ibu kota Nusantara. Apa saja isinya? Di sini di peraturan presiden ini diatur adalah terkait dengan yang nomor 5 ya, nomor 6, pemerintah daerah khusus ibu kota Nusantara, yang selanjutnya disebut sebagai otorita ibu kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggara pemerintahan daerah
khusus Ibu Kota Nusantara. Jadi tidak hanya sampai ke persiapan ya, otorita ini berada sampai penyelenggaraan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Itu perlu kita garis bawahi. Lalu yang kedua, di item 7 ini, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah Kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Jadi, clear ya, bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah Kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Kemudian, Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah Wakil Kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Kemudian, Sekretariat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara adalah salah satu perangkat otorita Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara adalah unsur pembantu pimpinan otorita Ibu Kota Nusantara. Lalu ada Deputi Otorita, kemudian ada Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara. Lalu ada pemerintah daerah adalah kepala daerah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Ini di sini kita bisa baca secara bagian per bagian agar kita mengetahui terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022. Sekitar 35 halamannya. Sini jelas clear. Ini yang paling penting, kedudukan, tugas, dan fungsi. Di pasal 2 ini, Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemerintahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Jadi ada berapa kegiatan? Ya, kedudukannya itu. Lalu kemudian pasal 3. Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta daerah mitra. Jadi menarik ya, apa yang menjadi tugas dari kepala otorita atau kepala daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Otorita Ibu Kota Nusantara menyelenggarakan fungsi. Pertama, pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus. Lalu, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana induk Ibu Kota Nusantara dan perincian induk Ibu Kota Nusantara. Lalu, ketiga, melakukan perubahan terhadap rencana induk dan perincian rencana induk. Yang keempat, melakukan koordinasi, pengarahan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan atau badan usaha dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara, serta penyelenggaraan pemerintah daerah. Lalu, menyusun strategi. Semua isi dari peraturan presiden ini, ayahanda dan bunda bisa didapatkan melalui JDIH Setnek Go ID.
Kemudian peraturan presiden yang kedua terkait dengan peraturan presiden nomor 63 tahun 2022, yaitu perincian rencana induk ibu kota Nusantara. Ini tadi ya. Ada beberapa dokumen di sini, ada sekitar 8 dokumen, tapi yang paling utama adalah salinan peraturan presiden. Kita bisa buka satu demi satu di sini, detail. Kemudian yang ketiga, peraturan presiden nomor 64 tahun 2022 tentang rencana tata ruang kawasan strategi nasional ibu kota Nusantara tahun 2022 sampai tahun 2042. Nah, ini detail. Ini ada sekitar 5 dokumen. Ini kita bisa baca, kita bisa buka bagian per bagian. Kalau ayahanda dan bunda ya lebih tertarik supaya kita memiliki pemahaman yang sama ya. Jadi tidak berasal asumsi atau dari pemberitaan-pemberitaan yang kemungkinan ada salah kutip. Kita langsung baca di dokumen ini. Lalu terakhir, peraturan presiden nomor 65 tahun 2022 terkait dengan perolehan tanah pengelolaan pertanahan di ibu kota Nusantara. Di sini ada satu peraturan. Ini perlu kita buka ya. Menjadi penting untuk kita baca bagian per bagian. Apa saja? Pertama, peraturan presiden ini hanya berjumlah 17 halaman. Jadi tidak banyak ya. Apa saja yang perlu kita ketahui tentang peraturan presiden 65 ini, yaitu terkait dengan pasal 2. Coba kita lihat pasal 2. Perolehan tanah di ibu kota Nusantara dilakukan melalui mekanisme A. Pelepasan kawasan hutan dan atau pengadaan tanah. Terkait dengan pelepasan kawasan hutan, ini sudah menjadi urusan para menteri terkait ya, berhubungan dengan pelepasan kawasan hutan. Tapi yang kedua ini yang terkait dengan pengadaan tanah. Di pengadaan tanah ini pertama, pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B dilakukan melalui mekanisme. Ada 2 mekanisme ya. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung. Di sini juga perlu kita baca secara detail bagaimana itu yang dimaksud dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, lalu bagaimana terkait dengan yang keduanya. Yang kedua yang kita lihat terkait dengan pengadaan tanah secara langsung. Nah, di pasal 10 ini dijelaskan secara lengkap di ayat 1 dalam rangka efisiensi dan efektivitas perolehan tanah di ibu kota Nusantara dapat dilakukan melalui pengadaan tanah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf B oleh otorita ibu kota Nusantara. Ini mungkin ayahanda dan bunda bisa baca secara detail. Kita kembali lagi bahwa ada sekitar satu undang-undang yang sudah ditandatangani oleh Presiden, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 17 tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran. Lalu kemudian ada 4 peraturan presiden dari nomor 62 sampai nomor 65. Itu saja yang bisa kami dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga
ayahanda dan bunda, bila ingin mau mendalami setiap peraturan perundangan yang dimaksud, tinggal mengakses ke JDIH Setnek Go ID. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.